Halo guys, welcome back to my channel Tiffany Priadi. Si paling konten absurd akhirnya balik lagi ke YouTube dengan sebuah tema yang agak berat nih sebetulnya ya. Tapi lanjutlah ya. Sedikit spill mengenai alasan kenapa aku bikin konten ini. Karena aku lagi sedih, inget papa, kangen sama papa gitu ya. Tapi sebagai seorang anak perempuan pertama di mana kehilangan papa adalah kayak meninggal pertama yang bener-bener aku menyadarkan aku bahwa meninggal itu real ya. Maksudnya selama ini kan mungkin yang kalau meninggal dari orang-orang yang jauh gitu, saudara jauh, tapi kayak yang ya udah aja gitu ya, kita berdoa aja. Tapi ketika seorang lelaki yang setiap hari seumur hidup itu kabarnya selalu terdengar atau terlihat sama kita, tiba-tiba benar-benar udah nggak bisa dihubungi lagi, itu tuh kayak holy crap, this is real, this is big event. Ini tuh bener-bener bisa jadi titik hancurnya seorang manusia sekaligus titik pendewasaan instannya tuh secara bersamaan gitu. Pas orang tua meninggal, itu tuh kayak mendadak dari nol lagi semuanya, kayak hancur, jatuh, dan harus cari cara untuk crawling back to the life that we already have tuh. Ayo, kenapa pakai bahasa Inggris barusan? Jadi ada dilema nih untuk seorang anak perempuan pertama ketika dia sedih, karena dari sejak papa meninggal pun aku tuh tidak memiliki banyak waktu untuk mengekspresikan rasa sedih, karena harus fokus sama urusan-urusan yang harus diuruskan, dan kondisi mama dan adik juga nggak bisa diandalkan gitu. Mereka kacau-kacau semingguan masih nangis-nangis terus gitu. Jadi mau nggak mau aku yang maju. Tapi di satu sisi juga aku sedih, tapi aku juga harus jalan, aku harus kerja, dan itu membuat aku merasa kayak pada saat itu terlihat yang paling tegar, dan bahkan mungkin orang anggap tuh ya, banyak banget orang yang anggap ketika ngelihat seorang anak perempuan pertama menghadapi kematian salah satu orang tuanya atau orang tuanya, itu kan kelihatan kayak kok dia kayak nggak sedih sih, kok dia tegar banget sih, padahal we have no time for that. Makanya itulah kenapa walaupun meninggalnya itu 2 tahun lalu, 3 tahun lalu, tapi tuh aku bisa melihat dari aku dan teman di sekitarku aja, kita tuh yang anak perempuan pertama atau salah satu dari anggota keluarga yang mesti dipaksa kuat pada waktu itu, justru tuh lukanya tertimbun, sehingga yang sedihnya tuh kayak sedihnya juga gak maksimal, terus masih ada kayak ya masih berarti kayak gak puas lah ya mengekspresikan rasa sedihnya itu. Termasuk sampai aku saat ini, dimana di 2021 papa meninggal, 3 tahun berlalu, cuman masih ada rasa kayak I wish gitu, seandainya, dan menurutku pemikiran seperti itu agak lumayan menghambat apa yang sedang aku lakukan. Jadi inilah kenapa aku memutuskan sebuah kayak keputusan yang besar ya, segala bikin kayak gini ya di YouTube. Walaupun aku juga nggak tahu apakah ada yang nonton atau enggak, ini adalah salah satu caraku untuk mengeluarkan perasaanku, berbagi juga, dan juga aku nggak tahu ya, tapi mungkin aja di luar sana ada teman-teman yang juga merasakan kesulitan sama seperti aku untuk benar-benar gimana caranya sih ngelanjutin hidup itu sebenarnya tanpa sosok papa ya, untuk khususnya di sini untuk anak-anak remaja-remaja, dewasa yatim semuanya yang mungkin masih ada yang pemula atau yang lama juga, yang udah lama tapi juga masih bingung. Mungkin sharingnya aku bisa diambil pelajaran, enggak ya, mungkin bisa diambil lah, nggak tahu lah yang baik-baiknya gitu ya. Pokoknya kalau ada yang salah mohon maaf dan tolong dikoreksi. Sebelumnya teman-teman, aku bukan seorang profesional, jadi kalau misalnya kalian memiliki keluhan kehidupan akibat kehilangan itu, bisa jadi misalnya mungkin gak produktif, gak berani itu punya anxiety, ada gejala depresi segala macam, bisa langsung ke profesional aja. Jangan mentah-mentah didengerin apa kataku. Jadi guys, tipe anak yatim itu ada 2 ya. Ada yang ditinggal karena sakit yang panjang gitu, dan ada juga yang ditinggal secara mendadak. Dan yang biasanya menimbulkan permasalahan yang lebih besar di mental seorang anak atau siapapun yang ditinggalkan adalah yang ditinggalkan secara mendadak. Kasusku adalah tanggal 1 April nenekku meninggal, tapi ternyata sampai di rumah bertemu keluarga, terus mengikuti pemakaman nenek, di mana di situ juga adalah salah satunya papa yang membantu mengantarkan nenek ke liang kuburnya
Tapi ternyata besokannya papaku meninggal mendadak. Coba bisa dibayangin mungkin ya gimana rasanya ketika melihat seseorang yang kalian tahu baik-baik aja, gagah, sok gagah gitu ya, dan keras gitu. Tapi tiba-tiba hanya dalam hitungan jam aja, aku dan dia itu terpisah selamanya. Oke, kita langsung aja ke pembahasan tutorialnya. Jadi, kalau nggak salah ini aku dapat dari internet, ada 5 tahapan duka, teman-teman, ketika kita udah kehilangan seseorang gitu. Yang pertama, ini adalah denial, penolakan. Jadi, kita tuh ngerasa kayak yang, ini nggak mungkin terjadi, ini enggak gitu ya. Terus yang kedua adalah kemarahan. Kayak, kenapa sih ini harus terjadi sama gue gitu. Yang ketiga, tawar-menawar. Kalau tawar-menawar tuh mungkin kayak yang andai aja bisa ditukar sama papa, andai aja papa gimana gitu ya, kayak mungkin kayak gitu. Selanjutnya ada depresi. Depresi itu di tahap yang kayak udahlah, kita apain sih hidup di dunia ini, kayak gitu-gitu. Terus yang kelima akhir adalah penerimaan, acceptance, dimana ya kita udah ikhlas. Tapi dari pengamatanku dan dari apa yang aku lihat dari sekitarku tuh, 5 tahapan duka ini ternyata nggak saklek seperti itu ya menurutku. Karena dari yang aku alami itu juga ada ada yang kelengkap-lengkap atau ada yang tahapannya itu berbeda. Apalagi kalau kita bicara soal waktu, nggak ada rasanya ya menurutku, kayak nggak ada waktu yang tepat untuk bisa memastikan bahwa seorang itu udah melewati 5 tahapnya sampai penerimaan itu. Jadi aku akan share 5 tutorial yang istilahnya ini aku bikin sendiri berdasarkan pengalaman aku. Jadi ya mohon maaf kalau misalnya ada yang kurang terima atau misalnya ada profesional yang nonton di sini, boleh banget dikoreksi di kolom komentar. Karena aku juga adalah tipe orang yang setiap bulan tuh, hampir setiap bulan itu konsul ke psikolog untuk nanya hal ini itu. Jadi sedikit banyak apa yang aku sampaikan juga adalah hasil dari apa yang aku pelajari dari psikolog-psikolog yang udah aku curhatin. Kalau dalam kasusku, hal pertama yang terjadi kepada aku ketika mengetahui bahwa papaku meninggal dunia adalah melewati satu fase ini yang aku bilang sebagai fase beku. Nah, kalau tadi kan yang di 5 tahapan duka itu ditulis di situ ada denial ya, kayak penolakan. Tapi kalau aku enggak, aku di situ tuh aku tipe orang yang udah, kameranya mati sendiri guys. Little update ya, sedikit update. Aku tuh masih pakai HP yang rusak. Jadi dia tuh tiap bikin video mati sendiri. Jadi mohon doanya biar segera punya rezeki untuk bisa bayar semua tagihan dan ganti HP ya. Aku adalah tipe orang yang udah tahu bahwa ya semua manusia pasti akan mati, dan aku adalah tipe yang juga selalu expect the worst. Dan ketika papaku udah masuk ICU terus sempat henti jantung, aku tuh di situ udah kayak oke, ini bisa jadi sangat buruk. Jadi yang aku lakukan adalah waktu itu aku pegang handphoneku, aku tanya ke temanku yang yatim senior, aku tanya sama dia, how to handle this? Gimana caranya nih kondisi kayak gini tuh aku harus gimana? Kan aku bener-bener bingung banget. Dan yang dia jawab adalah ya jalanin aja gitu ya, sabar aja, jalanin aja. Jadi aku lupa kata-kata persisnya, tapi dia nyuruh aku untuk fokus kepada apa yang bisa aku lakukan pada saat itu. Jadi tips tutorial pertama yang bisa kalian lakukan, yang aku sarankan adalah fokus ke apa yang bisa dilakukan. Jangan nggak ngapa-ngapain. Sikap beku yang aku tunjukkan pada saat itu aku rasa adalah sebuah respon yang normal karena aku shock dan aku juga memiliki rasa tekanan ya, kayak ada rasa tekanan bahwa aku tidak bisa nih nangis-nangis kayak mamaku, gak bisa nangis-nangis kayak adikku, aku harus lakuin sesuatu begitu. Jadi kalau kondisimu seperti aku, kamu bisa langsung oke, apa yang bisa aku lakukan gitu ya. Dan biasanya kalau misalnya udah kayak ada kabar meninggal atau udah di ICU itu kan ada keluarga yang datang. Nah, kamu cari orang yang lebih tua, yang paling tua atau di situ, atau yang kamu percaya yang paling bijaksana mungkin di situ. Kamu bisa tanya sama dia apa yang harus saya lakukan, oke? Jadi kamu minta petunjuknya dan kamu fokus ke situ. Kalau pada saat itu aku dibimbing sama saudaraku, oke, abis ini kita pulang ke rumah, kita bersih-bersih rumah. Aku ikutin aja, aku fokus kepada apa yang aku bisa lakukan yang sesuai diarahkan oleh temanku. Temanku kebetulan waktu itu masih mahasiswa psikologi juga, jadi aku nggak tahu apakah itu dari psikologinya itu ada
penjelasannya atau itu tips dari dia, aku nggak tahu, tapi yang jelas hal itu berhasil di aku. Setidaknya di situ di hari itu ya, pemakaman berjalan dengan lancar. Menurutku juga dengan cara seperti ini adalah keputusan terbaik yang kita lakukan untuk kalian mungkin yang tipe orangnya tuh beku gitu kayak aku. Jadi akhirnya walaupun sedihku tertunda, setidaknya ada yang bisa melakukan sesuatu pada hari itu dan semua acaranya berjalan dengan lancar. Yang kedua, fase marah. Nah ini sama nih, sama si 5 tahapan berduka tadi. Ya itu juga terjadi sama aku. Marahnya tuh lebih kepada kayak sensitif gitu kalau aku sih. Jadi kayak yang mau denger ini, marah, ngelihat mama sama adikku masih nangis-nangis juga ada rasa kayak marah gitu. Kayak yang bangunlah, udahlah gitu, cukup gitu. Tapi marahku tuh sih ya aku sadari kayaknya itu lebih kepada karena aku juga ingin sesedih itu tapi aku nggak bisa, jadi aku marah. Tutorial untuk fase kedua ini adalah fokus kepada kontrol apa yang kamu bisa kontrol. Aku ingat ada satu ungkapan yang bagus banget teman-teman. You can't control the wind, but you can control the sail. Bahasa Indonesianya, kamu nggak bisa nih mengontrol angin ya. Misalnya kamu di tengah laut dengan satu kapal perahu sendirian, kamu nggak bisa mengatur angin mau ngebawa kamu kemana. Tapi kamu bisa mengatur layarnya, apakah kamu mau membentangkan itu, atau kamu mau ngestopin sementara, atau gimana. Yang arti dari ungkapan ini adalah, ini bukan soal hal apa yang terjadi kepada kamu, tapi gimana caranya kamu bereaksi terhadap hal yang menimpa kamu itu. Apa yang membuat sesuatu itu berarti di kehidupan kamu, justru itu adalah dari reaksi kamu sendiri. Contohnya gini, dulu waktu aku masih yatim newbie, astagfirullah rasanya kayak gimana. Tapi ini aku menggunakan bahasa ini tuh biar ini relate ya, biar bahasanya tuh umum digunakan, biar kedengerannya juga ramah di telinga kalian gitu ya. Teman-temannya mohon maaf, ini bukannya nggak sopan sama almarhum papaku. Contohnya gini, suatu hari aku pernah di sebuah ruangan yang berisi kurang lebih ada 30 orang. Di ruangan itu, aku bukan satu-satunya orang yang bersedih, karena ada satu orang lain yang juga mendapatkan kemalangan yang luar biasa menimpa kepada dirinya, dan dia bukan hanya kehilangan satu anggota keluarga saja, tapi beberapa. Tapi pada saat itu yang sangat melekat di otakku adalah kedatangan seseorang ke ruangan tersebut, dan yang dia katakan dengan keras adalah, dengan keras di hadapan 30 orang tersebut di satu ruangan yang sangat menggema, dia berkata bahwa aku drama, so dramatis. Aku lagi duduk di tempatku, aku berasa ketonjok dari berbagai sisi. Oke, itu adalah ibaratnya aku sedang berada di perahuku dan angin itu luar biasa menghantamku saat itu juga. Di sini aku memiliki dua pilihan untuk bereaksi, teman-teman. Yang pertama, aku bisa marah tentu aja. Yang kedua, aku bisa ikhlas aja, sabar. Tapi pada saat itu, aku tidak bisa mengontrol diriku. Aku belum tahu bahwa yang paling bisa kontrol dan yang satu-satunya harus kita perhatikan untuk kita kontrol ya adalah reaksi kita, diri kita sendiri. Jadi apa yang terjadi hari itu? Aku marah. Aduh, kepletek. Aku marah dan aku meninggalkan mereka semua. Ketika dipikirkan kembali dengan pikiran yang sudah jernih sekarang, sudah tahu bahwa aku juga bukan manusia suci yang gak pernah salah, yang merasa selalu dizolimi, sebetulnya pada saat itu aku bisa aja sabar. Karena apa? Yang dibilang sama orang itu juga betul. Aku kehilangan papaku, itu menyedihkan. Itu oke. Tapi ada orang lain juga yang hidupnya lebih berat dari aku, dimana seharusnya kalau aku pikirannya jernih pada saat itu, aku bisa aja mikir, oh iya ya, harusnya aku ikhlasin aja papaku, aku bersyukur aja, aku kembali fokus pada apa yang aku lakukan. Tapi aku malah memilih untuk marah dan kabur. Jadi, kalau misalnya teman-teman di sini masih ada memiliki rasa kemarahan terkait kehilangan seseorang yang kita cintai, coba mungkin temukan tempat yang sunyi di mana kalian bisa berefleksi ya. Kalian bisa berbincang dengan diri kalian sendiri.
sebenarnya rasa marah ini tuh kenapa? Apakah kita masih bisa handle? Terus apa cara terbaik untuk menghandlenya? Apa resiko terkecil yang bisa kita dapatkan ketika memilih untuk melakukan A, B, C? Jadi coba pikirkan dengan kepala dingin. Yang ketiga, aku sarankan untuk perbaiki sudut pandang. Tutorial dari aku, ini agak ekstrim. Lihatlah kehidupan dari kacamata kematian. Ini agak spiritual sih teman-teman, tapi kalau dipikir sama logika, ini juga nyambung banget loh. Maksudnya gini, kita aja udah tahu dari kita kecil bahwa akan ada orang-orang di sekitar kita ini yang meninggalkan kita untuk selamanya. Itu hukum alam. Dari logika aja kita udah tahu ya, pasti semua ini, even diri kita sendiri, itu nggak abadi. Ya emang akan pergi gitu. Artinya, kepergian papa kita itu bukan upaya alam atau upaya Tuhan untuk menjahati kita. Waktu aku mengalami fase ini, itu aku bisa menyimpulkan nih, akan ada dua hal yang mungkin terjadi ya sama kalian. Ini antara kalian akan makin dekat dengan Tuhan, atau justru malah marah sama Tuhan. Kalau aku teman-teman, aku mengalami keduanya. Dimulai dari rasa marah dulu tuh. Jadi ada rasa kayak yang, jadi apa sih tujuan manusia dihidupin buat apa? Terus apa? Kenapa kita dikasih rasa? Kenapa kita dikasih sayang? Kenapa kita harus dididik untuk berbakti sama orang tua, menyayangi sekitar, kalau pada akhirnya kita akan merasakan sakit yang juga itu juga sakit juga nggak abadi, senang juga nggak abadi. Buat apa sih hidup ini sebenarnya? Jadi mempertanyakan banyak hal, sampai mempertanyakan agama juga loh. Aku menjauh juga tuh, itu aku kayaknya udah bikin videonya, udah masuk di pembahasan videoku sebelum ini. Aku jadi kayak buat apa seperti itu. Tapi alhamdulillahnya aku mendapatkan hidayah, di mana tadinya semua pertanyaan-pertanyaan itu membuat kepalaku gatel, aku pengen garap dan aku pengen cari obatnya. Jadi aku mulai mencari-cari tahu tuh jawabannya, gak hanya dari segi agama, tapi juga dari segi logika, spiritual, semuanya aku cari tahu dan aku sambung-sambungkan, hingga akhirnya aku sampai kepada titik di mana semua jawabanku itu terjawab dari kisah-kisah Nabi dan Rasul, dan semua itu udah ada jawabannya di dalam Al-Quran. Jadi setelah fase menjauh itu, alhamdulillah kalau aku kemudian alhamdulillah banget ditarik kembali sama Yang Maha Kuasa untuk kembali jalan di jalan yang lurus, alhamdulillah. Dan justru ketika kembali dari petualangan aneh yang gila dan sesat, itu rasanya lebih indah banget. Dan aku merasa aku kayak memilih agamaku sendiri gitu. Jadi di titik inilah aku melihat bahwa kepergian papa atau mungkin kepergian orang tua itu ada andilnya untuk pendewasaan seseorang. Yang mana aku juga sekarang masih ngerasa kayak gak adil gitu, kayak kenapa harus ada orang yang meninggalkan untuk pertumbuhan seseorang, pendewasaan seseorang. Tapi kalau kita bertanya kenapa terus, ya hidupnya jadi gak maksimal sih menurutku ya. Jadi aku udah banyak membuang-buang waktu untuk memikirkan hal yang gak perlu, dan memang sebetulnya ya udah hukumnya alam aja seperti itu. Ini berhubungan dengan poin keempat, yaitu adalah hargai waktu. Tutorial dari aku, kita bisa melihat waktu itu seperti kita sedang menonton film. Jadi gini, kita misalnya nonton film nih, kan ada film 1 jam 15 menit misalnya. Kita anggap aja kita lagi menonton film dengan kita sebagai seorang main karakternya atau peran utamanya di situ. Dan apa yang kalian lihat ketika menonton sebuah film adalah sebuah jalan cerita yang terus berjalan, permasalahan yang terus muncul, teratasi, bertemu dengan orang-orang baru yang kemudian akan ada akhirnya. Jadi, ketika kalian menonton video ini pada saat ini, kalian itu lagi menghabiskan sekitar berapa menit ya, mungkin 20 menit kalian untuk mendapatkan insight baru dari seseorang yang asing dan tidak bersertifikasi dan tidak kompeten ini, tapi kalian jadi dapat kayak peringatan yang mungkin yang berusaha memang Tuhan sampaikan melalui aku, bahwa mulai saat ini fokuslah sama dirimu sendiri. Kita nggak usah jauh-jauh membuat perumpamaan mengenai si A, si B. Kita ngomong soal aku aja deh. Karena selama beberapa puluh tahun ke belakang, aku ini hidup seringkali ya, bahkan hampir setiap kali itu usahanya tuh pengen kayak aku pengen membuktikan diri sama orang lain.
Aku gak menyalahkan perasaan seperti itu teman-teman, karena sebagai seseorang yang pernah merasa kayak di bawah banget, tentunya akan jadi sebuah kepuasan tersendiri kalau kita tuh bisa membuktikan bahwa lihat nih gue, lo lihat gue gitu. Itu pasti ada rasa senangnya sendiri. Tapi coba bayangin kalau kalian nonton sebuah film di mana si peran utamanya ini sibuk memuaskan ekspektasi orang lain terhadap dirinya, memuaskan ekspektasi orang-orang yang gak suka sama dia biar suka sama dia. Itu kita yang nontonnya jadi bosen gak sih? Kalau aku sih bosen ya. Ya aku ngeliat kayak yang dia mau ngebuktiin sama si A dia itu bisa nyanyi, maka dia belajar nyanyi sampai akhirnya dia bisa jadi nyanyi. Terus dia ngeliat si A, si A udah tepuk tangan, berarti dia udah puas. Terus si pemeran utamanya balik lagi ke B, si B ini kayaknya pengen si tokoh utama ini terlihat ideal badannya, maka dia mati-matian jadi ideal hanya biar si B memuji dia. Itu melelahkan teman-teman. Apalagi aku yang udah menjalani dan melakukan itu capek. Makanya menurutku dalam salah satu tutorial untuk menjalankan hidup setelah kepergian papa atau setelah kita menjadi anak yatim adalah sesimpel sih, ini kata-katanya simpel sih teman-teman, jalannya susah mungkin, tapi it's simple, sesimpel temuin mimpi kamu, cari cara untuk menggapai mimpi kamu, kejar mimpi itu dan buat itu menjadi nyata. Karena hidup ini itu sebenarnya semua tentang kamu. Nah, yang kelima nih, ini udah di tahap dimana di poin ini aku tulis bahwa bapak kita pergi, abah pergi. Tutorial yang mau aku sampaikan adalah ngaca. Jasad papa kita memang pergi, tapi kalau kita nih berkaca, kita lihat diri kita di cermin, teman-teman. Sebenarnya papa kita tuh gak pernah benar-benar pergi tahu. Karena darahnya mengalir di badan kita. Memori tentang dia ada di otak kita. Bahkan sifat-sifatnya, sikap-sikapnya, kesukaannya itu juga ada yang mirip sama kita. Jadi teman-teman, ini kan udah 5 nih tutorial yang aku kasih, sampai ngaca-ngaca segala. Yang mungkin kalian tuh berpikir kayak apa sih bikin kayak gini, tutorial macam apa sih? Tapi 5 poin yang aku ungkapkan tadi itu adalah caraku untuk akhirnya melihat kepergian papa itu bukan sebagai sebuah hukuman, sebuah event yang menyedihkan. Event gak sih itu, malah event ya. Sesuatu yang menyedihkan, tapi adalah bukti nyata partisipasi keluarga kami sebagai manusianya Tuhan, punya Tuhan di semesta yang super luas ini. Dan aku ngelihatnya kayak oke, papaku udah selesai, udah lulus gitu ibaratnya, udah nggak perlu ngerasakan sakit lagi, cobaan lagi. Ya udah, kita udah tinggal nunggu doa kita aja gitu biar happy di sana. Teman-teman, selain doa ini aku kasih tahu satu cara lagi nih untuk menunjukkan sama papa kita betapa kita menyayangi dia, betapa kita sayang banget sama dia. Bukti nyata betapa kita sayang sama dia apa coba? Yaitu adalah tetap jalani hidup kita dengan fokus ke mimpi kita, fokus ke kebaikan-kebaikan yang bisa kita dapatkan dan bisa kita berikan, dan jalani semuanya dengan maksimal. Percaya deh, itu lightingnya mati, masya Allah ya, nggak apa-apa, pertanda kehadiran. Ini baju loh ya, ntar dibilang kayak kulit lagi. Mungkin pesan semesta ya, bahwa mengiyakan ya teman-teman ya. Tadi mati dan ini nggak bisa dinyalain lagi sekarang lightingnya. Ya itu pesan terakhirnya tadi ya teman-teman. Buktikanlah kasih sayang kita sama orang tua kita selain dengan doa, yaitu adalah dengan menjalani sisa hidup kita dengan maksimal ya. Jangan lupa berbuat baik, jangan lupa beribadah, kasih yang terbaik. Anggap aja kita kayak lagi menyelesaikan film kita nih teman-teman. Mau happy ending atau mau sad ending, karena kematian itu bukan endingnya,
tapi lebih kepada gimana nama kita dikenang ya. Itu adalah konklusi dari perjalanan hidup kita alias dari film kita sendiri. Percayalah teman-teman yang nonton di sini mungkin pada yatim ya. Papa kita udah happy aja lah, udah enak banget di sana mereka. Tinggal kita aja nih teman-teman ya. Move on, let's go, kejar mimpi kita, capai mimpi kita, buktikan, jangan kepada orang lain, buktikan aja kepada diri kita sendiri kalau kita bisa jadi salah satu manusia yang pernah hidup di bumi, yang kehadirannya itu dianggap berarti oleh orang-orang. Ya, gak tau lah gimana caranya, aku mah asal ngomong aja, mudah-mudahan aja ada yang bisa diambil dari video ini. Aku juga tiba-tiba aja gitu bikin video kayak gini, nggak tahu akan jadi kayak gimana nanti responnya. Jadi aku mohon maaf teman-teman kalau ada yang menyinggung, kalau ada salah-salah kata, kalau ada yang kurang tepat bisa tolong dikoreksi atau mau ditambahin juga boleh banget. Ya barusan mati lagi HP-nya, yaudah, bye bye, sampai jumpa.